pupuk Indonesia bersaing dengan pupuk impor kalau keran ini dibuka, gitu loh. Nah, gitu, itu pertanyaannya, gitu. Nah, selanjutnya ada siapa yang sanggup? Ini ada calon bupati dari Sampang. Ini dari Sampang, sudah lincah, nggak tahu muridnya siapa, saya nggak tahu. Lincahnya luar biasa. Begitu saya sebutkan ini calon bupati, dia seneng karena viral ucapan saya. Walaupun ada 2 janji sama saya sampai sekarang belum dipenuhi. PHP juga. Nah, jadi nggak boleh kalau jadi calon pemimpin ucapannya harus tepat. Jangan pernah berucap kalau tidak pernah akan menepati, karena sakit hati yang dijanjikan lebih sakit daripada yang tidak dijanjikan. Nah, dan selanjutnya perhatikan rumah tangga seluruh anggota DPR, karena dia di Badan Urusan Rumah Tangga BURT. Silakan Bapak Slamet Riyadi, Bupati masa depan. Seneng dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 4, Abah Sudin, Bapak Dedi, Ibu Anggi, dan Kakanda Budi. Saya sebutkan karena formasinya lengkap ini. Dan anggota Komisi 4 yang saya hormati dan saya sayangi semua. Bapak Menteri, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, dan semua dari Kementerian Pertanian yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama saya ingin mengklarifikasi. Selamat Pak Bupati, mohon rambutnya dirapihkan dulu, karena ada kamera ini live biar terlihat oleh warga Sampang. Sudah ya, ganteng ini Ketua. Yang pertama saya ingin mengklarifikasi atas terjadinya penyelundupan pupuk dari Madura yang ditangkap di daerah Belora. Ini lumayan besar Pak, sekitar 8 ton. Dengan harga yang dapat berdasarkan klarifikasi dari Kapolres Belora, harganya. Ntar dulu, yang diselundupinya 8 ton. Betul Ketua. Kok sedikit atau bukan besar 8 ton mah? Iya, saya jadi ingin mengklarifikasi saja bagaimana tindakan dari PHC ataupun dari kementerian terkait masalah respon dan dalam pengawasan ini. Yang kedua, saya menginginkan kepada Kementerian Pertanian dan khususnya Dirjen PKH bagaimana Madura ini bisa dijadikan pusat percontohan populasi sapi potong yang lebih produktif dalam mensukseskan program swasembada daging di masa yang akan datang. Karena kita yakini bersama bahwa Madura ini Pak, sapi lokalnya luar biasa Pak, 24% berdasarkan data BPS mampu untuk menyokong kebutuhan sapi potong. Jadi harapan bagaimana Madura ini bisa menjadi percontohan. Yang ketiga, saya sangat mengapresiasi sebetulnya, jadi saya tidak boleh marah-marah sama Pak Ketua. Saya sangat mengapresiasi terkait apa capaian dari Kementerian Pertanian dari sampai kuartal 4 bahwa Kementerian Pertanian ini sudah berkontribusi secara positif dan aktif di dalam membantu pemulihan ekonomi secara nasional dari bidang pertanian. Dan saya ucapkan terima kasih Pak. Alhamdulillah Madura hari ini masyarakatnya juga berterima kasih karena sudah dibantu alat pertanian, jadi perekonomian hidup Pak, dibantu juga UPO, dan alhamdulillah. Cuman harapan kami ke depan bagaimana yang menjadi kesepakatan saat raker ataupun RDP sebelumnya untuk mempermudah Pak administrasi dari kelompok tani yang melalui rekomendasi dinas. Jadi kami ingin bagaimana kebijakan ini bisa tertulis Pak. Jadi biar tidak simpang siur. Jadi bisa tidak tanpa menggunakan rekom dinas Pak. Karena sampai hari ini kami tidak mengusulkan CPCL Pak. Karena kami kerepotan, karena kami beda bendera Pak. Sekian. Matur selakong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, pertanyaan tadi sangat penting. Siapa mau jawab, Sekjen atau PHC yang jawab? Pupuk yang dari Madura ke Blora tadi, tolong dijawab. Siapa yang mau jawab? Ya Pak, kalau memang yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR yang terhormat, Komisi 4, Bapak Menteri, saya pada prinsipnya kami dari Pupuk Indonesia, kalau memang ada penyelundup ya ditangkap Pak.
kalau itu adalah penyelundupnya distributor ataupun kios, ya itu ceritanya ya kami juga dilaporkan gitu loh kalau memang ada data itu. Tapi kalau penyelundupnya ini adalah penyelundup yang kami juga tidak tahu, ya ditangkap oleh polisi lah Pak tugasnya. Karena saya juga tidak bisa mengetahui siapa penyelundupnya itu. Iya, izin gitu ah. Iya, terima kasih Pak. Jadi sampai detik ini kemarin kami mendapatkan informasi via berita online dan ini akurat semua, bahkan di Detik Liputan 6 juga menyorot. Cuman sampai detik ini belum ada klarifikasi jelas statusnya seperti apa Pak. Jadi sebetulnya PIHC ini juga harus melakukan sikap dan langkah yang tegas Pak. Karena ketika kita lihat berdasarkan data yang dilakukan penyelundupan 8 ton itu dari Kecamatan Tambelangan, dan ironisnya Pak, Tambelangan ini merupakan 5 dari di bawah satu distributor Pak. Jadi ini kurang logis bagi kami Pak. Jadi satu distributor menaungi 5 kecamatan Kak, dan rata-rata per kecamatan ini Pak berasumsikan dari DPT sekitar 80 ribuan Pak. Jadi ini perlu sikap tegas dari Bapak, dan yang jelas pasti ada permainan ataupun oknum baik itu dari kios ataupun dari distributor. Jadi kalau memang distributor ini ada ada indikasi campur tangan, mohon dicabut izinnya ataupun secara hukum nanti perlu diklarifikasi Pak. Sekian. Tolong dijawab dulu. Ya kami akan cek mengenai distributor ataupun tapi daerahnya apa tadi? Tambelangan. Iya, Kecamatan Tambelangan Pak, informasinya dari Tambelangan. Saya minta tolong setelah dicek dilaporkan ke Komisi 4. Ya, Bu Ketua. Baik Pak Ketua. Baik, saya hanya ingin merespon tadi dari Pak Isyasi. Jawabannya sangat simpel banget. Menurut saya penting untuk diinvestigasi Pak, untuk dilihat di mananya itu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, tolong diteliti lalu kemudian juga dilaporkan ke kita supaya kita juga punya jawaban. Karena meskipun itu di Madura, kami yang ada di luar Madura pun juga banyak pertanyaan. Itu saya beberapa kali juga, meskipun saya baru di Komisi 4 juga banyak pertanyaan. Ada apa dengan pupuk subsidi yang untuk Madura tetapi di Blora gitu. Jadi tolong dilihat, tolong diteliti ada apa, lalu kemudian kita juga tahu juga. Terima kasih Pak. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Dedi, saya interupsi Kang Dedi. Ya, silahkan. Terima kasih. Pak Direktur PIHC, saya mau tanya Pak, sebagai Direktur, kira-kira Bapak tahu nggak permasalahan-permasalahan mendasar di PIHC itu terkait pupuk itu apa saja Pak? Saya tanya serius nih Pak, karena Bapak punya cara jawab itu kayak jawab sekenanya aja Pak. Tolong dijawab dulu. Pertanyaan saya ini, Ya, tunggu Ansih. Yuk sudah tanya, dia jawab. Iya, mohon maaf Pak. Jadi memang kalau memang ada kecurangan ataupun apa, itu memang sesuai dengan yang sesudah kita bahas di dalam rapat sebelumnya, bahwa itu harus melakukan tindakan hukum Pak. Tapi kalau memang ada penyelundupan pupuk, apakah kami tahu sampai detail? Kalau penyelundup itu kan penyelundup siapa saja Pak, bisa siapa saja, bukan distributor, bukan orang pupuk, ataupun mungkin juga orang pupuk. Kami juga tidak ada data lengkap ini Pak. Jadi maksud saya kalau memang ada penyelundupan ataupun apa, ya memang harus ditangkap Pak. Kami tidak melindungi siapapun yang terkait dengan penyelundupan, maksud saya begitu Pak. Ketua interupsi Pak Ketua. Pak, sebentar, saya belum selesai. Bapak, saya tanya, saya kalau misalnya jadi Panglima TNI atau Kasat Pak, saya tahu musuh itu datang dari mana Pak? Persepsi atas ancaman itu dari mana saja Pak? Titik-titik lemah saya itu ada di mana saja Bapak? Makanya saya tanya, sebagai Dirut Bapak tahu tidak kelemahan-kelemahan yang ada terkait dengan pupuk ini? Bapak perlu punya inventaris persoalan.
Karena dari persoalan itu Bapak akan mendapatkan sebuah solusi, treatment untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu, Bapak. Tolong Pak, kami ini anak muda di sini Pak, yang masih membutuhkan pelajaran-pelajaran penting dari bapak-bapak sebagai senior sekalian gitu loh Pak. Kalau Bapak punya cara jawab seperti itu tadi, apa betul kalau Presiden tanya Bapak jawab seperti itu? Dan ingat, masalah pupuk bersubsidi ini Presiden sudah marah Bapak. Cukup Ansih, cukup. Jadi gini, kan kita ada panja pupuk,